Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 241. Luomi mengerutkan kening, merasa sangat tidak puas dengan penembak jitu Ang Li yang membunuh penembak jitu tikus. Setelah pertempuran semalaman, semua penembak jitu tahu bahwa Ang Li adalah ahli penembak jitu yang tidak dapat mereka tandingi. Dengan ditangkapnya Romi dan dibunuhnya Rat Sniper, keyakinan semua penembak jitu hancur total dan mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Semuanya, letakkan senjata kalian, teriak Philip. Tanpa perlawanan apapun, musuh yang terbiasa patuh meletakkan senjatanya dan berdiri berbaris sesuai perintah. Dua pria dan tiga senjata berhasil menggerebek markas penembak jitu Dead dan menangkap ratusan orang. Ini hanyalah sebuah mitos. Bahkan Mali, Su Xiaomei, dan Wu Jinseng yang mengikutinya secara diam-diam tidak percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Satu-satunya penyesalan adalah Dead tidak ada di sini, yang berarti pertempuran akan terus berlanjut. Cara menempatkan tawanan ini memang memusingkan. Lian menggunakan telepon satelit untuk melaporkan situasi di sini kepada kepala sekolah Sami. Untungnya, kepala sekolah Sami memiliki cukup saluran, dan tak lama kemudian organisasi amal internasional tiba dan mengambil alih posisi tersebut. Mereka mengambil semua penembak jitu dan anak-anak tak berdosa kecuali Romi. Di masa depan, organisasi kesejahteraan masyarakat akan memberikan konseling psikologis kepada orang-orang ini, mencoba menemukan keluarga mereka, dan mengirim mereka kembali untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka. Ini adalah pekerjaan yang membosankan dan rumit. Untungnya, Ang Li tidak perlu ikut serta dalam pekerjaan semacam ini. Biarkan Romi bersuara soal keberadaan Dead. Sebagai salah satu dari 4 raja penembak jitu Dead dan orang yang paling dipercaya Dead, Romi harusnya tahu keberadaan Dead. Maaf mengecewakanmu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mendapatkan kepercayaan Dead. Inilah jawaban Romi. Setelah Dead pergi, Romi mengambil alih markas penembak jitu, tapi tidak tahu apa-apa tentang tindakan Dead selanjutnya, atau bahkan di negara mana Dead berada sekarang. Seperti yang dikatakan Romi, Dead tidak percaya pada siapapun. Ang Li dan Philippe membawa Romi kembali ke Jerman dan menyerahkannya ke organisasi berwenang untuk diinterogasi. Begitu Philip kembali ke Jerman, dia langsung pergi ke Angel Manor. Meskipun dia tahu bahwa dia akan dimarahi oleh Suster Lee, dia tetap di sana tanpa malu-malu dan berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan Natasha sampai dia yakin Dead sudah mati. Termasuk Natasha mandi dan ke toilet. Mendengar janji seperti itu membuat orang menjulukinya, bau dan tidak tahu malu. Adapun Wu Jinseng, karena dia menyelamatkan anak-anak yang hilang, reputasinya di suku juga meningkat, dan dia terpaksa tinggal dan terus menjabat sebagai kepala suku. Bos, kamu harus membawaku pergi. Kok, bir, ayam goreng, burger, dan segala jenis tumisan lezat. Tidak ada apa-apa di sini, saya tidak tahan lagi dengan hidup ini. Petik 2. Wu Jinseng menjerit putus asa ketika Lian meninggalkan Afrika, dan mencoba melarikan diri secara diam-diam di belakang Lian, tetapi ditangkap oleh orang-orang di suku tersebut. Kepala ini bertanggung jawab. Setelah Lian kembali ke Jerman untuk menyelesaikan tugas serah terima, dia dipanggil ke kantor kepala sekolah Sami. Kantor yang semula hanya memiliki gudang jerami dan meja kini memiliki 4 dinding kayu, beberapa kursi, dispenser air murni, dan telepon satelit. Kondisinya telah banyak ditingkatkan. Lian, kamu telah menyelesaikan tugasmu dengan sangat baik. Kepala sekolah Sami langsung memujinya setelah bertemu dengannya. Lian memberi hormat dan berkata, tidak, misi saya belum selesai. Saya belum menemukan Dead. Kepala sekolah Sami menggelengkan kepalanya dan mengoreksi, tidak, misi Anda adalah menemukan markas penembak jitu Dead. Anda tidak hanya menemukan markas penembak jitu Dead, tetapi Anda juga menyelamatkan orang-orang di sana. Misi tersebut diselesaikan lebih baik dari yang saya bayangkan. Jadilah luar biasa. Sayang sekali Dead tidak ada di sana. Kata Ang Li menyesal. Omong-omong, kepala sekolah Sami sedikit kecewa. Jika Dead ada di sana, dia mungkin bisa melenyapkan orang itu melalui senjata udara. Namun, dari sudut pandang penembak jitu, tidak adil jika menggunakan tembakan udara. Tidak masalah, kami akan selalu menemukannya. Selain itu, kamu telah menangkap Romi, dan kamu seharusnya bisa mendapatkan banyak nilai berguna melalui dia, kata kepala sekolah Sami. Ya. Lian menjawab, mengetahui bahwa kepala sekolah Semi memanggilnya ke sini bukan sekadar pujian. Kepala sekolah, apakah ada urusan lain dengan saya? Hehe. Kepala sekolah Sami tertawa seperti Buddha Maitreya dan berkata, Liang, kamu telah menyelesaikan banyak tugas yang mustahil. Saatnya berlibur. Berlibur. Lian mengerutkan kening. Dulu, saya hanya bisa istirahat paling lama beberapa hari, tapi tidak pernah ada pembicaraan tentang liburan. Kepala sekolah Sami mengangkat bahu dan berkata, sejujurnya, saya sangat enggan melepaskanmu. Namun, sekolah sedang dibangun kembali, dan tugas-tugas akan diambil di luar dalam waktu dekat. Jika Anda terus bersekolah, itu akan membuang-buang waktu. Selain itu, Zhou Yutong menelepon saya 2 hari lalu. Dia baru saja kembali dari misi.
Dia sangat mengkhawatirkanmu setelah mengetahui bahwa sekolahnya hancur, dan berharap kamu dapat kembali. Petik 2. Lian menghela nafas lega dan memahami bahwa permintaan Zhou Yutong agar dia kembali adalah alasan yang sah untuk berlibur. Meskipun dikatakan bahwa identitas Ang Li berubah setelah dia datang ke sekolah penembak jitu, dan semua yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan tim gigi naga atau Tiongkok. Mereka hanya siswa sekolah. Jika terjadi sesuatu, sekolah yang bertanggung jawab. Namun, akar Ang Li ada di pasukan khusus Dragonia, dan di Tiongkok, itulah rumahnya yang sebenarnya. Selama keluarganya membutuhkan, tidak peduli apa yang dilakukan Lian, dia akan segera kembali dan melewati api dan air untuk itu. Ya. Lian dengan senang hati menerima tugas berlibur, lalu bertanya, "Kepala sekolah, kapan saya akan pergi?" "Tidak perlu terburu-buru. Kamu baru saja kembali, istirahat semalam sebelum berangkat. Aku akan mengatur penerbangan untukmu besok pagi," jawab kepala sekolah Sami. "Lalu kapan aku akan kembali?" Lian bertanya. Kepala sekolah Sami menjawab, "Ini keputusanmu. Kamu bisa kembali kapanpun kamu mau. Tentu saja, jika ada hal penting di sekolah, aku harap kamu bisa segera kembali." "Dimengerti." Lian memberi hormat dan berbalik untuk keluar. Begitu dia keluar dari kantor kepala sekolah Semi, kelopak mata Lian sedikit tenggelam, dan dia melihat pantulan di rumput di sebelah kanan dari sudut matanya. Benar-benar di luar naluri, Lian melemparkan dirinya ke depan dan jatuh ke tanah. Bang! Hampir di saat yang bersamaan, terdengar suara tembakan dari rerumputan. Begitu tubuh Lian menyentuh tanah, dia berguling ke depan dan bersembunyi di balik pohon. "Dengar, aku tahu kamu tidak bisa memukul. Bagaimana dengan itu?" Sial, dia sebenarnya menghindarinya. Dua suara datang dari rerumputan. Kedua orang ini. Lian mengutuk dalam hati, menyadari bahwa itu adalah John dan Ali. Bab 242. John memanjat dari rumput, menatap Lian dengan pandangan tidak puas dan berkata, "Ini semua salahmu sehingga aku kehilangan Mary karena bocah ini." Mary bukanlah manusia, melainkan julukan John untuk senapan sniper antimateri di tangannya. Lian membersihkan debu di tubuhnya dan berkata, "Kamu menyerangku secara diam-diam, dan sekarang kamu menyalahkanku." Ali melompat keluar dari belakang dan mengambil senapan sniper anti-material dari tangan John, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya akan menjaga Mary dengan baik. Selain itu, saya hanya akan menggunakannya selama beberapa hari, dan aku akan mengembalikannya kepadamu setelah beberapa saat. Nak, jika kamu berani menghancurkan Mary, berhati-hatilah aku belum selesai denganmu." Ancam John. Sudah beres," kata Ali sambil memainkan senapan sniper anti-material di tangannya. Dia adalah seorang mekanik dan sangat tertarik dengan senjata apapun. "Baru-baru ini saya sedang meneliti senapan sniper antimateri, jadi ide saya datang ke John." John mendengus dingin, matanya tertuju pada Lian dan berkata, "Anak nakal, kudengar kamu baru saja menyelesaikan tugas besar dan menghasilkan banyak uang untuk sekolah. Sekarang kamu telah membuatku kehilangan Mary karena Ali, bukankah seharusnya aku? Belikan aku minuman." Sekolah membuatkan akun untuk Lian, dan Lian akan menerima bonus besar setiap kali dia menyelesaikan tugas. Saat kembali dari Afrika kali ini, memang ada sejumlah besar uang di rekening Lian, namun ia tidak mengecek jumlahnya secara spesifik. "Apakah kamu ada waktu luang?" Lian berpikir dia akan meninggalkan sekolah besok dan berencana untuk bersantai bersama teman-temannya yang telah melalui hidup dan mati. "Jauh sebelum kamu kembali, dia meminta izin kepada kepala sekolah," kata Ali dari samping. John menatap Lian dan tersenyum, "Hehe, seolah dia yakin padamu." Lian tersenyum acuh tak acuh. Uang bukanlah hal terpenting baginya, dan dia tidak kekurangan uang sama sekali sekarang. Terutama ketika dia mengetahui dari Deat Forum bahwa banyak negara di dunia berhutang banyak kepadanya. Jika tidak ada waktu, Ang Li pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali bonus tersebut. "Bagaimana denganmu, apakah kamu ingin berkumpul?" Lian berbalik bertanya pada Ali. Ali menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya harus pergi ke studio sekarang, jadi saya mungkin tidak punya waktu." Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan Ali sebagai gila senjata. Dia baru saja mendapatkan senapan sniper anti-material milik John, dan dia berencana untuk bertarung dengannya sepanjang malam. "Nak, bersikaplah lembut pada Mary," teriak John setelah mendengar ini. "Mengerti," kata Ali dan lari duluan. Lian menatap punggung Ali dan tersenyum dibandingkan dengan rasa malu saat pertama kali bertemu. Ali sudah banyak berubah sekarang, terutama saat dia bersama dirinya dan John. "Kamu ingin pergi kemana?" Lian bertanya. Dia tahu bahwa John akan pergi bermain kapanpun dia punya kesempatan dan mengenal negara ini lebih baik daripada dirinya. John tersenyum misterius dan berkata, "Ayo, ganti pakaian santai, aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan." Pakaian kasual. Lian mengerutkan keningnya. Selain pakaian kamuflase, dia hanya memiliki satu set pakaian kasual yang dibelikan Natasha. Sangat disayangkan pakaian kasualnya hancur selama pertempuran di Angel Manor. "Kamu tidak punya pakaian kasual, kan?" seru John, dan setelah mendapat jawaban dari wajah Lian, dia berkata tanpa daya, "Sepertinya kakakku harus pergi berbelanja denganmu dulu." Segera, John berganti pakaian. John, yang tinggi dan bertenaga,
pakaiannya diregangkan sepenuhnya, membuatnya terlihat lebih gaya daripada model profesional. Dikatakan bahwa orang Amerika tidak bisa menabung, dan John adalah tipikal orang Amerika. Sejak pertama kali menerima bonus sekolah, John menginvestasikan semuanya ke dalam mobil dan memodifikasinya menjadi sangat mendominasi. Untungnya, mobil tersebut diparkir di luar saat terakhir kali sekolah meledak dan tidak ada kerusakan yang terjadi. Jika tidak, John akan patah hati. Mengendarai kendaraan off-road seperti kereta, John mengemudikan kendaraan tersebut menuju pusat kota secepat mungkin. Berbeda dengan belanja wanita, belanja pria seringkali menjadi sasaran dan mereka pergi begitu saja setelah membeli sesuatu tanpa membuang waktu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, John membantu Lian memilih satu set pakaian kasual, lalu keluar dan pergi. "Kita mau kemana?" Lian bertanya sambil meraih kerah bajunya. John terus tersenyum misterius saat mengemudi, "Kamu akan tahu kapan kita sampai di sana." Setelah melewati beberapa jalan, mobil berhenti di depan sebuah gedung megah. Pusat mandi. Lian melihat bahwa ini adalah tempat pemandian. Setelah memarkir mobil, John membawa Lian langsung ke lobi. Terlihat jelas bahwa dia adalah pelanggan tetap di sini dan dia bahkan mengajukan kartu VIP. Konon itu traktiran Lian, tapi nyatanya, termasuk jasnya, itu semua adalah uang John. Hal ini membuat Lian samar-samar merasa bahwa John meminta sesuatu darinya. Sebelum bergabung dengan tentara, Lian selalu mandi di sungai di belakang rumahnya. Setelah menjalani wajib militer, ia selalu mandi dan tidak pernah masuk sauna. Kudengar setelah mandi sauna, akan terjadi pertarungan campur aduk antara pria dan wanita. Lian masih perawan sampai sekarang, ketika dia memikirkan apa yang akan terjadi segera, jantungnya berdebar kencang, dan dia lebih gugup daripada memegang senjata di medan perang. Ini pertama kalinya, apakah akan ditinggalkan di sini? Batuk. Lian mencoba yang terbaik untuk berpura-pura menjadi pengemudi berpengalaman, mengikuti di belakang John, pengemudi berpengalaman sejati, dan melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan. Mandi, berendam di sumber air panas, sauna uap, menggosok punggung, del. Setelah menyelesaikan serangkaian prosedur, wajah Lian sudah merona, dan seluruh tubuhnya tampak berubah total. Jadi mandi bisa senyaman itu. Setelah keluar dari area pemandian, Lian dan John berganti pakaian sutra yang disiapkan di toko. "Ini dia, apakah kita sudah sampai di sana?" Jantung Lian berdebar semakin kencang dan wajahnya mulai panas. "Lian, kenapa wajahmu merah sekali? Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat?" John tiba-tiba bertanya. "Tidak, tidak." Lian buru-buru menutupinya, diam-diam menggunakan nafas naga untuk menenangkan kegugupannya. "Tidak apa-apa jika tidak." John tampak lega, lalu mengedipkan mata pada Lian dan berkata, "Kegembiraan yang sebenarnya akan segera dimulai, sebaiknya kamu bersiap secara mental." "Yah, aku siap." Lian mengangguk penuh semangat. "Ikuti aku." John memimpin jalan, berbelok ke kiri dan ke kanan tanpa bimbingan pelayan. "Del, sepertinya ada yang salah. Bukankah kita harus pergi ke kamar untuk melakukan itu? Mengapa John membawaku ke tempat terpencil dan bahkan menuruni tangga menuju basement?" Sebuah pintu berat menghalangi jalan. Berdiri di depan pintu adalah dua pria Jerman sebesar John. Salah satu dari mereka memegang detektor logam di tangannya, dan yang lainnya membawa pistol yang terlihat dari balik kemejanya. "Aku pergi. Biarpun kamu ingin melakukan hal seperti itu, apakah itu terlalu berlebihan?" "Jangan takut, ikuti saja aku," bisik John, lalu berjalan untuk berdiri di depan kedua pria Jerman itu. "Saudaraku, aku di sini lagi." Bab 243. Kedua pria bertubuh besar itu tidak menunjukkan ekspresi di wajah mereka. Mereka memberi isyarat kepada John untuk mengangkat tangannya, dan kemudian menggunakan detektor logam untuk memeriksanya 2 kali dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Saya baru saja mandi dan masih memakai jubah mandi yang disediakan toko. Bagaimana bisa ada senjata tersembunyi?" Sepanjang seluruh proses, John mengedipkan mata pada Ang Li untuk memberi isyarat agar dia tenang. Giliran Lian. Dia mengangkat tangannya seperti John dan menerima pemeriksaan John. Betapapun bodohnya dia sekarang tahu bahwa John tidak akan mengajaknya melakukan hal semacam itu, dan di saat yang sama, dia semakin penasaran kemana John akan membawanya. Setelah memeriksa, kedua pria bertubuh besar itu berbalik dan membuka pintu. "Ikuti aku." John memimpin jalan lagi. Di belakang gerbang ada lorong yang panjang dan sempit. Setelah berbelok beberapa kali, gerbang berat lainnya menghalangi jalan. John meletakkan kartu tangannya pada pengenal dan berkata dengan bangga, "Hanya anggota VIP yang bisa masuk ke sini. Tamu biasa hanya bisa mandi di atas dan tidak bisa datang ke sini sama sekali." Berbunyi. Dengan suara pelan, pintu otomatis terbuka ke kedua sisi. "Ayo pergi." John masuk bersama Lian. Berjalan melalui lorong yang panjang dan sempit dan memasuki gerbang ini, Anda akan menemukan desa lain dengan bunga gelap dan bunga cerah. Ada suara keras di dalam. Ada berbagai meja di aula seluas 2 hingga 3.000 meter persegi, dan beberapa orang seperti Ang Li dan John merangkak ke sana dengan jubah mandi, dengan keripik merah, kuning, dan hijau menumpuk di depannya. Beberapa gadis kelinci berpakaian minim dengan sosok menarik mondar-mandir di antara meja, menawarkan teh dan minuman kepada para tamu dari waktu ke waktu, atau menggoda mereka. Bidang kekayaan.
Lian terkejut sesaat. Tempat ini sepertinya adalah kasino kelas atas dengan fasilitas yang ketat. Untuk bisa membuka kasino seperti itu di sini, menurut saya kekuatan di baliknya tidak kalah dengan saudari Li. John, aku tidak tahu cara berjudi, bisik Lian, ingin melarikan diri dari sini. Jangan kemari. John berpura-pura menjadi pria yang tidak suka berjudi. Melihat Lian benar-benar tidak tertarik berjudi, dia mengubah wajahnya dan menunjuk ke arah gadis kelinci yang terus berjalan dan berkata, saya melihat mereka. Apakah Anda menyukainya? Jika demikian, Anda dapat membawanya ke ruang tunggu. Apapun yang Anda lakukan, bagaimana kalau saya mentraktirnya kepada Anda? Jika John langsung menemukan seorang gadis setelah mandi, maka Lian mungkin akan berhubungan seks, tapi sekarang dia benar-benar tidak tertarik sama sekali. John, beritahu aku untuk apa kamu membawaku ke sini. Lian berkata langsung. John tertawa datar, menggosok tangannya dan berkata, Lian, saudaraku, aku sangat membutuhkan bantuanmu hari ini. Benar. Lian memutar matanya pada John. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke tempat yang menarik. John membawa Lian dan berjalan masuk, mencapai tingkat yang lebih rendah melalui lift. Menggigit. Begitu pintu lift terbuka, terdengar suara di luar yang lebih keras daripada suara di lantai sebelumnya. Ruang di lantai bawah tanah kedua jelas lebih dari setengahnya lebih kecil dari yang di atas, tetapi bahkan lebih sibuk daripada yang di atas. Para tamu yang juga mengenakan jubah mandi itu duduk di kursi-kursi yang bentuknya mirip lapangan basket, bagian bawahnya ditutup pagar, dan di tengahnya ada cincin dengan sangkar besi besar. Pemukulan sangkar besi. Bagian atas adalah kasino dan bagian bawah adalah sasana pertarungan. Di atas ring, dua pria sedang berkelahi. Sekilas salah satunya bisa dikenali sebagai orang Asia. Dia bertubuh mungil dan memiliki kepang kecil. Dia masih sangat muda, tampak berusia sekitar 20 tahun. Yang lainnya memiliki punggung yang kokoh dan berbicara bahasa Rusia. Dia ternyata adalah seorang pejuang dari negara yang berperang. Keduanya membentuk kontras yang tajam. Prajurit dari negara yang berperang dua kali lebih besar dari Kepang, dan mereka berdua berdiri di sana seperti seorang siswa sekolah dasar yang bertemu dengan seorang siswa sekolah menengah. Namun pertempuran tersebut tidak menguntungkan sang pejuang karena ukuran tubuhnya. Saat Ang Li masuk ke sini, pertarungan bisa dikatakan telah berakhir. Prajurit itu berlumuran darah, dan gerakannya tampak garang, tapi sedikit kaku. Jalinan itu bergerak dengan ringan, dan dapat dengan mudah menghindari serangan prajurit setiap saat. Setelah memanfaatkan kesempatan, dia akan meninju atau menendang bagian vital musuh. Di tribun, orang-orang heboh dan meneriakkan nama yang sama. Notai, Notai. Notai seharusnya mengacu pada pria kecil berkepang. Retakan. Setelah Notai menghindari serangan prajurit itu, dia tiba-tiba meninju perut prajurit itu. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam. Saya menemukan bahwa pria bernama Notai ini sangat terampil. Setiap pukulan yang dia lakukan sepertinya lemah, namun kenyataannya, dia hanya mengenai bagian vital. Lebih tepatnya, Nuote secara akurat menyerang titik akupuntur di tubuh manusia. Tiongkok adalah negara seni bela diri yang hebat dengan akumulasi seni bela diri selama ribuan tahun. Lian belum pernah mempelajari ilmu bela diri kuno itu, tapi dia mengetahui teori titik akupuntur. Yang paling ajaib adalah titik akupuntur, yang bisa membuat seseorang langsung lumpuh. Mengenai teori akupuntur, karena belum pernah bersentuhan secara nyata, Ang Li tidak bisa menilai benar atau salah. Namun, teknik akupuntur Nuotai di depannya menarik perhatian Lian. Sayangnya pertarungan tersebut tidak berlangsung lama, dan pertarungan berakhir ketika Notai meninju bagian perut sang prajurit. Prajurit itu jatuh ke tanah, dan ketika dia berjuang untuk bangkit, kaki kanan Notai terangkat ke atas kepalanya. Tidak bagus. Ang Li melihat tendangan Nuotai ditujukan untuk menyerang leher warrior. Leher merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang paling rapuh. Jika tendangan Nuotai jatuh maka akan meremukkan tulang leher sang pendekar. Dia ingin membunuhnya. Nuotai memiliki niat membunuh. Saat ini, orang-orang yang berada di tribun juga berhenti berteriak dan menahan nafas. Mereka tidak takut dengan tindakan Nuotai, tetapi karena mereka bersemangat. Mereka mengharapkan Nuotai membunuh prajurit itu, dan mereka menahan napas dan bersiap untuk berteriak lebih keras. Prajurit itu mencoba, tetapi gagal untuk bangkit dari tanah. Dia juga melihat tindakan Nuotai dari sudut matanya. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan buru-buru menamparkan lantai dengan tangannya. Ini adalah tindakan penyerahan diri di atas ring. Retakan. Notai menendangnya jatuh. Angin kencang menerpa leher prajurit itu, namun kaki Notai tetap menginjak lantai. Sehat. Orang-orang menghela nafas kecewa. Jika 1 detik kemudian dan prajurit itu tidak menyerah, dia akan mati di kaki Notai. John juga mengepalkan tinjunya dengan gugup dan berbisik di telinga Lian, apa pendapatmu tentang anak ini? Dia seorang master, ahli pertarungan. Lian menatap Nuotai dan berkata. Setelah meraih kemenangan, Notai tidak merasakan kegembiraan apapun. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia tampak seperti seorang master. Sungguh menyebalkan. Lian tiba-tiba sadar kembali, menoleh ke arah John dan berkata, bukankah hanya karena dia kamu membawaku ke sini? Tinggi.
John mengulurkan ibu jari kanannya ke Lian, lalu berkata sambil meringis, Lian, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kakakku jatuh ke tangan anak ini beberapa waktu lalu. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Memalukan. Kuncinya adalah orang ini membuatku bangkrut dan kehilangan semua uangku. Apakah kamu ingin aku membantumu bangkit kembali? Lian bertanya. Bab 244. John mengangguk penuh semangat dan menjawab, benar. Saya tidak bisa menahan nafas ini dan ingin mendapatkan tempat saya kembali. Menurutku kamu tidak bisa melupakan uang yang hilang, kan? Lian mencibir. Terakhir kali John memang miskin. Kali ini dia menemukan cara untuk mendapatkan uang dan ingin menggunakan bantuan Lian untuk memenangkan kembali uang yang hilang terakhir kali. Seberapa yakin kamu? John bertanya dengan suara rendah. 30%. Lian berpikir sejenak dan berkata. 30%. John membuka mulutnya lebar-lebar seolah dia baru saja memakan katak busuk. John telah kalah dari Ang Lee saat pertama kali mereka bertemu. Dia mengetahui kemampuan Ang Lee dan awalnya mengira Ang Lee dapat dengan mudah menyelamatkan situasi, namun dia tidak menyangka bahwa Ang Lee hanya yakin 30%. Lian menarik napas dalam-dalam dan berkata, orang itu adalah seorang master. Jika saya bisa yakin 30%, itu cukup bagus. John mengertakkan gigi dan berteriak, 3% berarti 30%. Lagi pula, saya punya banyak hutang dan saya tidak takut digigit. Melihat John berbalik dan pergi, Lian meraihnya dan bertanya, mau kemana? Tentu harus melalui formalitas. Kalau ingin bermain harus membayar deposit. Lian mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya dan berkata, jangan berbohong padaku. Aku tahu kamu akan memasang taruhan. Taruh semua uang di kartu ini dan aku akan menang. Berapa isi kartu ini? Tanya John sambil mengambil kartu itu. Entahlah, itu semua bonus yang diberikan sekolah, mungkin lebih dari 1 juta. Jawab Lian. Sangat. Mata John membelalak, dia tidak percaya Ang Lee yang biasanya berpakaian compang camping bisa menjadi orang kaya. Berhenti bicara omong kosong dan segera mulai berbisnis, perintah Lian, berbalik untuk melihat Nuotai berjalan turun dari ring lagi. Ang Lee adalah seorang penembak jitu yang jenius, namun bukan berarti ia miskin dalam aspek lain. Misalnya saja dalam pertarungan, Ang Lee mempelajari Tiger Fist dari pemimpin pasukannya saat pertama kali bergabung dengan tentara. Baru-baru ini, saya fokus pada keterampilan menembak, tetapi tinju harimau menjadi agak berkarat. Mirip dengan sniping, Ang Lee telah mencapai kemacetan di Tiger Fist dan sulit untuk ditingkatkan. Jika Anda bisa bersaing dengan para master, Anda mungkin bisa memecahkan hambatan dan mendapatkan wawasan baru. Inilah alasan Ang Lee ingin melawan Notai. John berlari untuk menjalani formalitas. Ketika dia mendengar bahwa Ang Lee hanya yakin 30%, dia awalnya ingin bertaruh pada Notai untuk menang, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Ang Lee telah bertaruh lebih dari 1 juta dolar AS padanya, dia berubah pikiran. Lian, aku optimis padamu. John mempertaruhkan semua harta miliknya pada Lian. Notai kembali ke kamar dan memejamkan mata untuk beristirahat. Pertarungan tadi sama sekali tidak memuaskan, dan dia pikir alangkah baiknya jika dia bisa melakukan pertarungan lagi. Saudara Nuo. Sebuah suara seperti lonceng perak datang dari luar. Notai membuka kelopak matanya dengan mata berapi-api dan melihat seorang gadis Jerman yang menggairahkan masuk. Mati, ada apa? Tanya Notai berpura-pura tenang. Mati langsung menempel ke Notai, melingkarkan tangannya di leher Notai dan berkata, kamu bermain sangat bagus di game itu tadi. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu tidak membunuh orang itu saja. Notai mengulurkan tangannya untuk menyeka minyak dari tubuh Mati dan tersenyum menghina, orang itu sudah kalah. Tidak ada gunanya bagiku untuk membunuhnya. Tapi penonton senang melihat seseorang mati di atas ring. Mati memutar badan dan berkata. Kemarahan Notai terpicu, dan dia mengulurkan tangannya untuk mencabut pakaian Mati sambil berteriak, aku tahu, lain kali aku akan membiarkan lawanku mati di atas ring. Mati mengulurkan tangannya untuk mendorong, mundur perlahan, dan berkata sambil tersenyum manis, jangan sekarang, kamu ada permainan nanti, mari kita bicarakan setelah pertandingan selesai. Notai mengerutkan kening, terlihat sangat tidak senang, dan bertanya, siapa lawannya? Jack. Nama ini palsu. Saya diam-diam telah mengamati bahwa dia seharusnya berasal dari China, kata Mati. Cina. Nuotai mengerutkan kening. Apa masalahnya? Tanya Mati. Nuotai menggelengkan kepalanya dan berkata, kungfu saya berasal dari Tiongkok. Guru saya pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak dapat membunuh orang Tiongkok, jadi. Tetapi dia tidak mengatakan untuk tidak melukai orang-orang Cina, bukan? Bisik Mati. Saya mengerti. Setelah Mati meninggalkan ruang tunggu, dia berbalik dan masuk ke kantor mewah lainnya. Di kantor, seorang pria parubaya kurus berdiri di depan monitor dan menatap Ang Lee. Bos. Mati memanggil dengan hormat. Pria parubaya itu bertanya tanpa menoleh ke belakang, apakah masalahnya sudah selesai? Sudah selesai, tapi Nuotai berkata bahwa tuannya tidak akan membiarkan dia membunuh orang China dan hanya setuju untuk melumpuhkan Lian, jawab Mati. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, saya mengerti, silakan mundur. Ya. Mati melangkah mundur.
Pria parubaya itu terus menatap Ang Li di layar dan berkata dengan suara rendah, Ang Li, kakak tertua saya Matt dan keponakan Tony meninggal karena kamu. Saya pasti akan membalas dendam ini. Ang Li tidak tahu bahwa tempat ini dijalankan oleh saudara laki-laki Matt, Kruger, dan dia juga tidak tahu bahwa Kruger memiliki kekuasaan sebesar Matt. Permainan setelah Nuo Tai agak membosankan. Seluruh pertarungan berlangsung selama setengah jam penuh, dan akhirnya berakhir ketika salah satu dari mereka kelelahan. Beberapa penonton ingin keluar karena bosan, namun tiba-tiba mereka mendapat kabar bahwa ada yang ingin menantang Nuo Tai. Nuo Tai, Nuo Tai, Nuo Tai. Seluruh penonton sekali lagi berteriak serempak, ingin melihat sekilas gaya Nuo Tai, tapi menutup mata terhadap pria kecil seperti Lian. Kecuali beberapa orang gila, hampir semua orang bertaruh pada kemenangan Nuo Tai. Ketika Ang Li dan Nuo Tai memasuki ring pada saat yang bersamaan, orang-orang semakin yakin bahwa Nuo Tai akan memenangkan pertandingan, dan menang dengan mudah. Nuo Tai, bunuh dia! Nuo Tai, bunuh dia! Orang-orang berteriak, mengharapkan kematian di atas ring. Orang awam menilai siapa yang menang dan siapa yang kalah berdasarkan bentuk tubuhnya, namun Nuo Tai berbeda. Ketika Lian berdiri di depannya, dia memutuskan bahwa Lian jauh lebih sulit dihadapi daripada orang Rusia terakhir kali. Demi kamu orang Tionghoa, belum terlambat bagimu untuk menyerah dan mengaku kalah, kata Nuo Tai dengan suara yang dalam. Lian tersenyum tipis, memasang posisi tinju harimau dan berkata, justru karena saya orang Tiongkok maka saya tidak akan menyerah dan mengaku kalah. Nuo Tai merasakan nafas kematian di tangan harimau Lian, mengangkat alisnya sedikit, lalu menganggapnya serius. Oke, coba saya lihat berapa beratmu. Saat dia berbicara, Nuo Tai meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan tangan kanannya rata, sekali lagi menunjukkan gaya seorang master. Beri aku satu tangan. Lian tersenyum dalam hati, dan harimau itu telah meninju, dengan momentum yang besar, menyerang lebih dulu, dan mengerahkan kekuatan tinjunya hingga batasnya. Untuk sesaat, orang-orang yang berada di tribun seolah mendapat ilusi. Lian yang tampak kurus berubah menjadi harimau ganas, membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan Nuo Tai dalam satu tegukan. John berdiri di samping ring, mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan semangat, bagus, bunuh dia. Bersambung.